Alhamdulillah nahmaduhu hamdan katsiran kama amar alladzi khalaqas samawati wal arda lil bashar walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammad An-Nabi Ummiyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, khatib yang fakir kepada Allah berwasiat pada diri sendiri dan pada hadirin sekalian. Mari bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kemuliaan seorang hamba dalam pandangan Allah sedikit pun tidak terkait dengan kebenaran yang dimiliki. Tidak terkait dengan pangkat yang disandang, bahkan tidak terkait dengan jenis kelamin, kebangsaan maupun kesukuan. Allah tegaskan kepada kita semua dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Namun ingatlah, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian, di antara kita semua, adalah yang paling bertakwa. Maka sekali lagi khatib yang fakir kepada Allah menghimbau pada diri sendiri dan pada diri sekalian, mari bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita jalankan perintah-perintah Allah semampu kita. Dalam At-Taghabun, Allah perintahkan kepada kita semua bagaimana cara bertakwa, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semua semampu kalian, tidak semau kita. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ruang dan waktu. Kita selalu berada di antara ruang dan waktu. Kekuatan waktu merubah keadaan-keadaan. Yang muda menjadi tua. Kekuatan waktu merubah ruang. Dari alam rahim menuju alam dunia.
dalam dunia menuju alam barzakh, seterusnya sampai mahsyar, sampai waktu terhenti, yaitu waktu akhirat yang selama-lamanya. Sehingga pentingnya yang nama waktu, seluruh waktu digunakan untuk bersumpah, berqasam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal laili idza yaghsha. Demi waktu malam apabila menutupinya. Bergeser dari waktu malam ke waktu fajar, Allah bersumpah dengan waktu fajar, wal fajri wa layalin asyr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10 di bulan Dzulhijjah. Bergeser lagi dari waktu fajar ke waktu pagi, Allah bersumpah dengan waktu pagi, wadduha wal laili idza saja. Demi waktu pagi. Beranjak dari waktu pagi ke waktu siang, Allah bersumpah dengan waktu siang, wan nahari idza tajalla. Demi waktu siang apabila sudah terang benderang. Dan berubah lagi dari waktu siang ke waktu sore, hadirin sekalian, Allah pun bersumpah wal asri, demi waktu asar. Inilah kekuatan daripada waktu merubah keadaan-keadaan yang kuat menjadi lemah, yang sehat bisa menjadi sakit. Sehingga Rasulullah mengingatkan pada kita dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, nikmatani, ada dua nikmat, maqbunun katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia ini lalai, tertipu dengan dua nikmat ini, menyia-nyiakan dua nikmat ini. Apa itu hadirin sekalian? As-sihah wal faragh, yaitu waktu sehat dan waktu luang. Sehingga ada pepatah Arab mengatakan al-waqtu kas-sayf, waktu laksana pedang. Ketika kita tidak mampu menggunakan waktu, ketika kita menyia-nyiakan waktu, maka waktu ini akan membunuh kita, merusak kehidupan kita. Maka dalam hadis yang masyhur, juga hadis sahih hadirin sekalian, bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini terkenal di tengah-tengah kita. Rasul bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Jaga waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Ketika kita muda, badan masih kuat, pandangan masih tajam, suatu saat akan datang masa tua, badan mulai melemah, pandangan mulai lamur, pendengaran mulai berkurang. Maka Rasulullah mengingatkan, jaga masa mudamu, padatkan pada waktu muda dengan amal-amal soleh. Bagaimana di masa muda setiap waktu ada ibadah, setiap ibadah ada waktunya. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, bagaimana selalu ada nilai ibadah dalam kehidupan kita. Kita berangkat ke kantor, jangan niat hanya mencari uang, tapi kita niat ibadah, menafkahi keluarga kita dengan cara yang halal. Maka ketika kita berangkat kerja, tata niat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ini semua tergantung daripada niat. Maka ketika kita belajar berangkat ke kantor, kita niatkan mencari nafkah yang halal untuk membelanjai keluarga kita. Maka selama kita di kantor dihitung ibadah, sehingga kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, selalu ada nilai-nilai ibadah. Apabila kita segala sesuatu ini kita niatkan kata Allah Subhanahu wa taala. Wasihataka qabla saqamika, jaga waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Ketika sehat hadirin sekalian, kita manfaatkan dengan baik waktu sehat untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana waktu sehat kita isi dengan nilai-nilai ibadah.
Akan tiba suatu saat kita ini akan sakit. Wa faragha qabla sughlika, jaga waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Ketika keadaan masih dalam keadaan kosong hadirin sekalian, belum banyak keperluan-keperluan mengikat kita. Manfaatkan waktu luang dengan baik. Jangan sampai ada kesia-siaan di dalam waktu luang tersebut. Wa ghinaka qabla faqrika, jaga waktu kayamu sebelum waktu miskinmu, sebelum waktu fakirmu. Ketika kita dalam keadaan leluasa hadirin sekalian, gunakan harta kita untuk banyak infak. Sesuatu saat kita tidak akan berproduksi lagi, tidak produktif lagi, maka sebelum waktu itu tiba, bagaimana kita manfaatkan harta benda yang kita miliki untuk banyak infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang hartanya sudah sampai nisab, segera keluarkan zakatnya. Yang belum sampai nisab, keluarkan infaknya. Bagaimana kita konversi harta kita ini menjadi harta yang abadi di akhirat Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak bersedekah. Dan yang terakhir dari sekalian, wa hayatuka qabla mautika, jaga waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Setelah mati di sana tidak ada lagi kesempatan sholat, tidak ada lagi kesempatan baca Al-Quran, tidak ada lagi kesempatan untuk menambah ibadah. Maka jaga waktu hidupmu sebelum datangnya waktu kematianmu. Dan terakhir dari sekalian, hadis sahih juga, Rasulullah mengingatkan pada kita, la yazalu qadama 'abdin, tidak bergeser kaki seorang hamba besok pada hari kiamat di padang mahsyar hatta yus'al an marba, sehingga ditanya 4 perkara. Masa mudamu engkau habiskan untuk apa? Umurmu kemana engkau habiskan? Harta bendamu dari mana engkau mendapatkan dan kemana engkau belanjakan? Maka hadirin sekalian jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita manfaatkan waktu dengan baik, karena sedetik yang lalu tidak akan kembali lagi, bahkan sehari yang lalu tidak akan kembali lagi. Waktu bukan sekedar angka, bertambahnya umur. Kemarin 2022, sekarang 2023, bukan sekedar itu. Tapi waktu adalah kehidupan kita itu sendiri. Mari kita manfaatkan dengan baik sebelum datangnya waktu penyesalan di hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وارضاهم على خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى التابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.